Di Iya betul Pak, saya di Lebak Pak. Di Lebak. Mohon maaf, ini saya mengganggu waktunya Pak Dirham gitu ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat lah dari inspirasi yang Pak Dirham bagikan gitu ya. Saya mohon maaf mengganggu gitu ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya itu mau ikut lomba itu Pak, Anugerah Pewarta Astra gitu ya. ya Ya. Kalau Pak Dirham itu Anugerah Satu Indonesia Award itu tahun berapa Pak? satu Indonesia Award itu tahun kemarin. Sekarang pun daftar lagi sih, cuma dengan karya yang berbeda. Kemarin kan saya masuknya ke teknologi, Iya. karena mungkin lawannya berat kali ya. Saya coba pendidikan biar sesuai dengan guru gitu. Baik. Tapi karena pewarta itu kan mewartakan yang kemarin Pak ya, yang 2023 Ya, berarti saya wawancaranya yang tentang itu Pak ya, 2023 itu kalau tidak salah deteksi tulisan ke suara gitu Pak ya. Oke, maaf Pak ya, ini langsung aja ke beberapa pertanyaan. boleh boleh. Kapan Pak kapan dibuat alat itu Pak? Kemudian kapan digunakan gitu Pak? Ya, alatnya sendiri sebenarnya dari tahun 2021 saya udah konsep. Jadi alat itu tuh memang awalnya memang bukan untuk lomba. Jadi memang saya bikin mendaftarkan gelaran itu astra itu bukan karena memang tertarik itu untuk lomba tidak. Jadi memang dari 2021 sudah saya pikirkan, terus sudah dirancang cicil gitu ya, rancang aplikasinya. Nah, digunakannya ketika 2021 akhiran kalau nggak salah. Jadi virtual karena pandemi juga mengganggu ya kemarin itu, apalagi memang tujuannya untuk tunanetra yang nggak bisa melihat, di sekolah saja sudah susah belajarnya gitu kan, apalagi di rumah gitu akses belajar nggak ada, akhirnya ya jadi terbengkalai saja. Jadi kepikiran untuk guru apa nanti aplikasi itu bisa dipakai buat tunanetra gitu, tujuannya sih. Oh, berarti itu untuk masyarakat sekitar Pak ya, bukan siswa ya? Sebenarnya nggak harus siswa sih, yang penting emang tujuannya untuk tunanetra, jadi yang nggak bisa lihat, walaupun anak saya dulu saya cobain ke siswa, jadi saya karena memang masih prototipe ya, jadi belum saya masih lebih supaya lebih bagus lagi, jadi belum ada yang Play Store, belum ada di ya pokoknya belum ada di semacam Play Store seperti itu, karena memang masih prototipe. Kalau di sekolah sih sudah beberapa siswa di Banten sudah, di yang provinsi Lampung pakai, ya lumayan membantu untuk, jadi kan sebenarnya keresahannya begini, bikin alat itu kalau kita misalkan main ke kafe kan udah sedoring dulu kan, sedoring dulu. Kalau kita kan suka baca tuh tentang goreng 15.000 udah gitu kan, digoreng gitu. Tapi kalau tunanetra yang main ke kafe dia nggak bisa akses ke meskipun begitu. Nah, jadi dibuatnya alat itu tuh prototipe aplikasi itu supaya kalau misalkan tunanetra ada di ruang publik, dia nggak tahu lagi apa itu isi informasinya apa, dia tinggal pakai handphone dia, oh isi bisa di majalah ini tentang bahasa di sini kata-kata seperti itu, jadi dia bisa akses semua informasi itu. Terus ketika dia misalkan ke kafe karena dia mungkin nggak ada teman yang bisa membacakan, dia bisa pakai itu, setidaknya membantu sedikit untuk aksesibilitas internet. Jadi tujuan prototipe itu produk itu ya tidak adil ketika misalkan banyak informasi yang bentuknya visual yang tidak bisa dilihat, itu tidak bisa diakses juga oleh mereka. Jadi tujuannya sebenarnya itu, jadi kalau memang karena memang kemarin Astra itu tujuannya teknologi, saya tujuannya untuk bukan pesan pendidik, jadi yang disebutkan yang tadi nyambung terkait isinya kayak gitu sih. Ya, baik. Itu bentuknya aplikasi atau apa Pak? aplikasi Android. Oh ya. Mungkin hampir sama dengan aplikasi lain yang itu bisa ada di Play Store gitu Pak ya? Aplikasi lain memang sebelumnya ada, namun memang bukan untuk tunanetra yang saya buka. Jadi saya kan riset, saya kan riset sebelumnya. Jadi sebelumnya memang ada beberapa aplikasi sejenis, namun memang tidak
saya coba aplikasi seperti ini dia bisa akses enggak. Nah, kalau memang sebenarnya ada semacam Google Lens kalau setahu saya dulu. Karena memang Google Lens itu tidak diperlukan untuk kamera setahu saya. Jadi jika misalkan kita foto itu gambar dia memang ada kalau deteksi tapi nggak langsung dibacakan. Kalau ternyata kan inginnya dia akses karena botol sampo yang ada tulisannya dia langsung ngetek itu botol sampo merek apa bla 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 bawahnya apa gitu. Jadi seperti itu. Oh, berarti aplikasi Delara ini nanti keluarannya adalah suara Pak ya, sehingga didengar oleh itu ya. Jadi objek image itu kalau biasanya kan kita dengarnya teks to speech ya, kalau ketik keluar suara. Nah, kalau ini yang dideteksinya adalah gambar foto, dia semacam foto tapi dia hanya mengambil teks yang ada di fotonya. Jadi misalkan fotoin susu, nah untuk susunya nggak diambil tapi yang diambil adalah ada unsur teks di situ, itu yang dibacain langsung. Jadi nggak lagi foto dulu convert dulu ke teks, dari teks convert ke suara, nggak. Jadi langsung dia dari foto langsung keluar suara itu teks apa yang ada di situ. Kalau untuk akurasinya gimana Pak? Saya kebayang misalnya Akurasi kalau memang kita yang orang yang bisa dipakai pasti akurasinya di atas 90. Karena memposisikan HP-nya tuh lurus gitu kan. Kalau tuh nah, jadi memang tantangannya adalah tunanetranya harus latihan untuk memposisikan bendanya dulu. Jadi kebanyakan memang tunanetra ada yang dia miring, itu hal yang wajar karena memang perlu latihan dan mereka nggak tahu lurus itu seperti apa, lurus itu tingkat gimana. Jadi memang kalau akurasinya itu memang tergantung subjeknya, jangan kayak apakah sudah ahli, sudah terampil. baik, terima kasih Pak ya. Berikutnya sudah banyak Pak yang menggunakan aplikasi Delara ini Pak. Kalau sebetulnya sudah banyak, hanya mungkin baru lingkup yang saya kenal ya mungkin Pak ya. Jadi saya sudah sebarkan beberapa sekolah gitu karena mungkin karena supaya karena memang di SLG sendiri kan masih terbatas sumber sarannya Pak ya gitu kan. Jadi mereka buku braille pun jarang, bahan ajar jarang. Nah, aplikasi itu digunakan setidaknya untuk misalkan ketika ada buku cerita yang memang tidak ada digitalnya. Kalau misalkan ada digital ketika dibacakan langsung di handphone bisa tuh udah ada aplikasi bawaan sebenarnya. Kalau misalkan digitalnya ada di komputer kan tinggal pasang aplikasinya. Tapi kalau bukunya nggak ada digitalnya, mau nggak mau maksudnya dibacain atau enggak pakai alat perangkat apa yang bisa membacakan. Nah, jadi saya membantunya melewatnya opsi kedua. Jadi biar guru nggak harus bacain juga, nanti anak bisa scan sendiri untuk belajar bacanya. Tapi memang tidak direkomendasikan untuk membaca buku karena capek juga. Kalau bukunya 200 dia harus tekstur selama. Jadi memang ini hanya untuk membantu dia mengakses informasi apa saja. Kalau memang untuk baca buku banyak kayaknya mungkin kasihan capek. Jadi cerita, nah ini adalah dasarnya memang karena kekurangannya sarana, kurangnya aksesibilitas, belum adanya juga alat yang serupa seperti ini, dan juga mungkin jarang sekali bikin produk yang memang untuk disabilitas yang mungkin saya sedikit ini gitu. Itu antara mulai scan atau memfoto itu dengan keluarnya suara seketika itu atau delay beberapa detik itu Pak? Tergantung koneksi internet. Jadi kita pakai internet. Jadi ketika internet bisa bagus sinyalnya, dia langsung keluar. Mungkin prototipe saya kasih ke Pak ya, nanti Bapak bisa coba gitu kan. Baik Pak. Apa namanya aplikasinya, nanti Bapak bisa coba itu buku kemana gitu. Nanti kita lihat seperti apa. Kalau mungkin yang sekarang ini saya buka update-nya, jadi yang sebelumnya yang untuk 2023 itu aplikasi saya nggak bisa tuh, mereka aplikasinya nggak bisa baca yang teks Inggris karena saya pakai vokalisernya yang Indonesia. Karena Pak Indonesia karena memang tujuannya untuk itu. Misalkan kalau ada tulisan drive gitu ya, drive dia bacanya nggak drive tapi DRIVE, nah memang kita ada proses seperti itu. Nah,
bedanya memang dia masih bisa lihat di situ sih. Nah, kenapa dikasih teks? Karena memang jangan sampai mereka yang bisa lihat teks itu memaksakan diri untuk bisa mendengarkan kalau bisa dia baca langsung gitu kan, tapi tidak. Jadi mungkin nanti prototipe bisa saya kasih mungkin secara pesan buat fotonetra juga bisa coba kasih feedback juga seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Kalau misalnya kembali ke tadi Pak, jumlah pengguna. Kalau ibaratnya dibuat angkanya mungkin 200 atau 400 orang mungkin lebih Pak ya yang sudah menggunakan aplikasi itu Pak. Kayaknya mungkin ya saya kan baginya ke rekan-rekan guru membagikan ke tunanetra, mungkin tunanetra lain juga membagikan ke yang lain. Saya sih nggak bisa belum menemukan data berapa pengguna ya, karena memang belum diupload satu persatu. Jadi saya hanya bagikan per individu, ini linknya silakan download, ini linknya silakan download. Jadi saya tidak tahu nih ada berapa yang download, mungkin kalau pernah di 200 mungkin ada ya, seperti itu. Ya, baik. Berikutnya pas kepikiran bikin alat itu ada permasalahan dulu atau justru ada ide dulu Pak gitu? Sebenarnya permasalahannya sudah dari lama ya seperti itu. Jadi kepikiran idenya adalah baru sekarang. Karena memang dulu itu pikir gimana caranya teks-teks yang ada di luar ini ruang publiknya bisa kekaji sama mereka. Tapi teknologinya belum ada waktu itu. Saya baru dari 2000 berapa ya, 2012. Jadi kan perkembangan aplikasi Android itu belum sampai ke sana gitu ya kalau yang di Indonesia. Nah, ketika melihat aplikasi sampai sini ternyata kayaknya memungkinkan nih seperti apa, dan saya nggak bisa bikin aplikasi, saya mencari mitra. Kebetulan mitra saya itu rekan kuliah dulu di kampus, dia juga dulu pernah ngajar di anak tunanetra, tapi dia beralih fungsi kerjanya, dia lebih hobi ke membangun aplikasi. Jadinya nyetel keinginan saya tuh gini, dia ngerti maksud saya seperti apa. Karena nggak semua mitra kerja itu nanti kalau misalkan ini saya mau ngejelasin ke tunanetra itu kayak gini, nggak bisa kalau dia juga belum menemukan orang kayak apa kayak gitu. Iya. Jadi seperti itu sih. Gimana perasaannya Pak ketika sudah membuat alat itu atau udah berhasil membuat aplikasi itu Pak? Gimana perasaannya Pak? Ya, saya sendiri sih merasa puas ya, karena memang barangnya sudah jadi walaupun memang belum dirilis secara resmi di distribusi publik gitu. Tapi saya masih merasa ingin bisa menggunakan lebih, jadi bukan hanya deteksi tulisan, saya pengen juga bisa deteksi benda. Misalkan deteksi benda itu benda yang di depan difotoin, oh itu ternyata kipas. Nah, ya oh itu kipas yang ada di depan dia, jadi tahu kipas. Jadi nanti dari benda itu akan menghasilkan itu kipas warna merah. Nah, sampai ke warna juga gitu. Jadi walaupun memang tunanetra tidak begitu merasa penting ke konsep warna, tapi warna juga biar dia tahu apakah betul hijau itu warna hijau, dia bisa buktikan sendiri seperti itu. Terus misalkan dia punya barang sama temannya yang bentuk sama warnanya sama warnanya tapi beda, nah setidaknya dia tahu oh warna yang punya barang saya warna merah, barang punya teman saya warna hijau, jadi nggak ada kebuntuan. Jadi pengennya sih nanti pengembangannya aplikasi itu bukan hanya deteksi tulisan, juga pengen deteksi benda, deteksi warna. Jadi pengen tapi masih jauh untuk itu karena memang butuh dukungan, butuh ya mungkin butuh sumber daya juga gitu kira-kira. Oke, baik. Dalam membuat atau menghasilkan aplikasi itu kira-kira ada kesulitan apa Pak yang dirasakan Pak? Ya, kalau pendidikan ada ya kayak kesulitan pertama adalah saya harus identifikasi dulu kebutuhan desain tunanetra itu seperti apa. Jadi nggak hanya sekedar punya alat bisa deteksi luas suara, tapi kan harus diuji aplikasi itu apakah bisa sederhana mungkin supaya mereka memudahkan. Jadi saya kesulitan itu adalah ketika konsep sudah jadi, barangnya sudah dicoba bikin, ternyata beberapa kali melakukan isi karena memang kita berharap barangnya saya udah jadi aplikasinya saya cobakan, oh ini kayaknya kurang ini, jadi dengan teks
mungkin gambarnya itu yang tidak bagus. Mungkin tantangan. Iya, Pak. Oh, aplikasi ini gratis, Pak ya? Bisa digunakan oleh masyarakat umum gitu ya? Gratis. Ya, gratis ya. Saya gratis. Memang tidak dikomersilkan, Pak ya? Enggak, saya seperti itu. Jadi mungkin nanti upload ke Store itu saya buat gratis. Rata-rata ketika tadi Bapak tanyakan apakah aplikasi berupa, sebenarnya ada kayak misalkan pakai lupa namanya itu sama Subscribe juga, cuma dia beberapa satu kelemahannya adalah memang bukan untuk 17 netra, yang kedua setelah beberapa minggu atau bulan dia minta bayar. Jadi akhirnya tuh netranya apa yang udah dibayar gitu, minta ini supaya bisa akses ini. Ya, memang permasalahannya kan memang bukan itu kan berarti untuk bisnis ya. Kalau saya memang untuk usaha saja. Nah, memang dari awal saya bantu saja gitu kak. Walaupun walaupun nanti bisnis banyak kan ya tidak fix bentuknya biarlah mungkin banyak. Baik, mungkin ada 3 pertanyaan lagi, Pak ya. Untuk dukungan keluarga ini, Pak ya. Ketika Pak Dirham katakanlah berjibaku menemukan aplikasi itu untuk membantu teman-teman yang tunanetra, ya mungkin banyak menyita waktu gitu ya. Mungkin Bapak sangat fokus di rumah untuk menemukan alat itu, aplikasi itu ya, sehingga waktu keluarga itu tersita mungkin ya. Nah, tapi dukungan keluarga bagaimana, Pak? Apakah mendukung atau bentuk dukungannya seperti apa itu, Pak? Kalau sih mendukung ya, karena memang tujuan saya jelas ya untuk tunanetra kan. Memang kalau misalkan saya apa karena memang membuat aplikasi itu butuh biaya. Saya tuh caranya sebisa mungkin nggak mengganggu biaya yang memang untuk keluarga. Jadi misalkan saya pernah ikut beberapa hadiahnya saya sisihkan untuk pengembangan aplikasi, dan begitu juga beberapa uangnya saya sisihkan lagi bikin tambahin lagi. Jadi nggak sebisa mungkin nggak sampai ganggu, dan juga jadi itu itu memang kalau jadi saya merasanya karena memang pernah membantu, jadi saya punya ide gitu, ide aja gitu ya. Jadi karena memang saya pengen bikin ini yang punya tempatnya terkenal, oh ya udah niat awalnya untuk bantu bikin aplikasi yang memang saya kenal satu aplikasi, sisanya saya pakai untuk yang pengembangan media lain, lain. Masya Allah. Jadi tidak mengganggu keuangan keluarga dari subsidi silang lah katakannya, Pak ya. Subsidi silang itu ya. Ya kayak gitu, jadi gitu. Kemudian apakah aplikasi ini sudah diketahui oleh pemerintah daerah setempat gitu, Pak ya? Ya pemerintah daerah setempat sih sudah saya kasih tahu juga, tapi mungkin komunikasi karena memang ya mungkin ada butuh komunikasi lebih baik ya dengan pemerintah setempat. Kalau memang untuk lingkungan kami di misalnya sendiri sih sudah tahu hal ini, cuma mungkin saya udah coba audiensi pun mungkin masih belum ada waktu ketemu sampai sekarang gitu ya, untuk setidaknya kita support apa gitu kan, karena mungkin setidaknya bisa minimal disabilitas netra di Banten ini terpenuhi hak aksesibilitasnya gitu ya. Awalnya sih pengen kayak gitu, tapi mungkin belum ketemu komunikasinya gitu. Iya. Kalau biaya pembuatan aplikasi itu kira-kira berapa itu, Pak? Biaya sendiri lumayan lumayan ya kalau bisa ekstrak dulu ya, mungkin kalau buat orang yang ini mungkin masih kecil ya, mungkin saya kena di ya habis sampai 5-10 gitu ya, karena memang kan dicicil ya, dicicil dulu bikin ininya apa, karena memang biaya si aplikatornya, biaya misalkan ada mungkin algoritma yang memang harus dibeli, kadang-kadang kan mungkin dari Google ada library-nya, saya kurang begitu paham, jadi Iya, iya. ya kadang-kadang dikit bang gitu, itu pun bagian tulisan gitu, bagian teks. Wah, lumayan juga, Pak ya. Buat dulu sih ya lumayan, jadi ini Ya, mudah-mudahan biaya ataupun dana yang kita keluarkan sebandinglah dengan kebaikan yang kita dapatkan juga, Pak ya. Oh ya, ini sepertinya sudah cukup, Pak ya, untuk wawancara yang
katakanlah saya butuhkan. Tapi mungkin ada 2 lagi yang saya butuhkan. Mungkin enggak di wawancara ini, Pak ya. Maksud saya membutuhkan biodata Bapak dan juga mungkin dokumentasi gitu ya untuk kelengkapan. Dokumentasi Bapak mungkin ketika diskusi dengan yang menemukan algoritmanya ataupun kode-kodenya teman Bapak tadi ya, atau ketika Ya, Pak Dirham mencobakan aplikasi itu ke teman-teman kita yang tunanetra itu ya, gitu. Nanti saya minta dokumentasi dan biodatanya Pak ya. ya, ya. Itu saja Pak wawancara Mungkin dari saya saya. kirim drive aja Pak ya. Ya boleh Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan saya bisa juga bersilaturahim ke Pak Dirham kalau dibolehkan gitu kan, tetangga juga Pak ya. Iya, makasih banyak Pak Dirham. Selamat beraktivitas kembali. Mudah-mudahan sehat, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak.